Kembali bersama datang di channel Om Mobi. Kami berada di markas kami sekarang dan lagi senang foto-foto. Ini Leica M10. Hasil foto-foto kami itu ada di akun Foto Mobi TV di Instagram. Amatiran ya, jadi jangan dihina-hina ya kan. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan hunting foto-foto. Aku bilang apa ya? Ini udah lama nggak dipakai sih. Ini yang paling udah lama nggak dipakai. Ceret masih. Hah? Ntar deh. Mulus amat nih. Biasanya dekil ini. Habis dicat apa gimana nih? Baru dipoles. Hah? Baru poles? Poles total, luar dalam. Oh, cakep. Oke. Ini mobil legend ini. Legend karena tidak pernah masuk video. Jarang sekali masuk video. Jadi kalau kami ngumpet-ngumpet apa mau gerakan yang nggak kelihatan, naiknya naik ini. Dan sudah nggak standar juga. Ya penampilan standar tapi wow, udah full peredam. Tapi kaca filmnya kurang gelap sebenarnya kalau buat ngumpet-ngumpet. Kita mesti gelapin lagi kaca filmnya. Ini mobil dari baru kaca filmnya nggak diganti by the way. Ini CPF1. Ini aja sampai hancur nih stikernya. Yang di kaca film yuk. Yang gelapan lagi. Nyetir. Males nyetir yang ini. Sampai kami sekarang berada di JKN di Jalan Panjang. Ini jalan panjang ya? Panjang ujung dari Dan Mogot sampai Pondok Indah soalnya. Namanya jalan panjang ya kan. Nah, ini kijang kami. Kalau ngelihat mobil ini di jalan jangan disangka ini Om Mobi ya. Kemungkinan besar enggak karena kami tadi di jalan aja banyak sekali yang sama seperti ini ya. Kijang Innova model terakhir sebelum Reborn. Ini. Tapi kalau ngelihat kondisinya sekarang senang sekali. Ini mobil tahun 2015 apa 2016 itu sebenarnya nggak tua-tua amat memang. Cuma ini mobil masih diminati orang-orang juga. Sayangnya ini yang bensin ya, bukan yang diesel ya. Kalau yang diesel pasti lebih diminati lagi. Cuma yang bensin ini lebih reliable, mesinnya lebih gampang dirawat sebenarnya. Dan sesungguhnya untuk Kijang Innova seperti ini, kami paling tidak suka adalah moncong yang generasi yang zaman facelift terakhir seperti ini. Ini moncongnya jelek sekali. Ini sampai dibilang Innova apa panggilannya? Barong. Terus apa lagi? Innova apa lagi? Innova Dono, ada yang bilang gitu? Model Camry, enggak dong? Yang sebelum ini, kayak model Camry. Iya. Tuh, semuanya catnya masih original, yang bahkan kaca filmnya pun masih original bawaan dari pabriknya. Velg nggak kita ganti apa, cuma peredam aja yang kita tambahin. Sama dashcam. Udah hilang ya dashcamnya? Oh masih ada dashcam. Ini kaca filmnya dari awal keluar pabrik adalah keluar showroom adalah CPF1. Nah kita akan ganti CPF1 juga, tapi yang lebih gelap, lebih nggak kelihatan ke dalam, biar nggak ada yang lihat muka Om Mobi nggak pakai topeng. Yuk. Ini ada beberapa pilihan kaca film CPF1 dan yang kami pilih adalah yang paling terbaru yaitu Nero X. Langsung kita pasang sekarang. Jadi grupnya JKN itu ada juga PPF Lumar dan PPF Duratec. Ini sekarang ada BMW M4 warna kita yang lagi dipasang Lumar PPF. Nah, jadi melindungi bodi kita ya. Pakai PPF itu penting. Kalau kena baret, ada baretnya, tapi bisa self healing dari PPF-nya. Terus cat asli mobil kita juga tetap terjaga. JKN sudah 25 tahun di Indonesia, spesial di bidang kaca film. Dan ada PPF juga sekarang. Jadi kalau misalnya untuk garansi di masa yang akan datang, udah terbukti lama di Indonesia dan akan lama lagi nanti. Jadi nggak khawatir kalau kita pasang kaca film dari grupnya JKN. Sudah jadi, yes, jauh lebih bagus ya kan. Jadi kaca film sebelumnya yang bawaan ini dari lahir, itu kami sebenarnya kurang suka model-model yang mantul seperti itu.
ini bagus, mobilnya jadi jauh lebih rapih ya kan tuh. Kegelapannya pun pas. Jadi kalau misalnya kita lihat gini, kita bisa tahu kalau di dalam ada orangnya ada mungkin bisa kehitung berapa mungkin. Cuma kita nggak akan bisa tahu orang itu lagi ngapain di dalam. Nah itu, nih kegelapannya gitu. Cuma gini ya, masalahnya sekarang itu sudah malam, kita belum bisa tes seberapa dingin kaca filmnya dan nggak bisa tes seberapa gelap kalau siang hari. Itu nanti sebentar lagi ya. Sekarang kita bahas kondisi malam harinya dulu. Dan kita akan coba seberapa repot nyetirnya di malam hari dengan kondisi 60% Nero X. Bagus. Bagus. Tuh, ini masih kelihatan, dalam tuh masih oke, masih kelihatan dikit. Jadi kalau ada orang tuh kepalanya tuh masih kelihatan bayangan-bayangan, tapi nggak kelihatan lagi ngapain. Penting itu. Lagi ngapain tuh penting. Lagi ngapain tuh maksudnya gini loh, main handphone, lagi ngobrol gitu loh. Ih, keren. Depannya juga, keren. Cakep nih. Nggak sabar lihat besok pas siang-siang. Yuk pulang. Nyetir. Bro, kacanya bro. Kayak nggak pakai kaca film bro. Gak usah diragukan lagi. Nah ini kijang kita jemur dulu di luar. Kita lihat seberapa adem itu kijang. Jangan salah fokus sama ini mobilnya Eki. Ya emang pakai stiker-stiker gitu dia modelnya. Nah pada video ini kami ngobrol-ngobrol soal kamera. Jadi kami bikin akun baru foto mobil dan kita lagi mau foto mobil, beberapa mobil di markas kami ini pakai medium format. Ini adalah kamera medium format, namanya Pentax 645. Ini adalah film medium format, ya, pakai film bukan pakai memory card. Tuh, ini dia filmnya. Dan ini film sudah expired tahun 2021. Jadi warnanya pasti akan kacau-kacau. Cuma itu yang kita cari, warna kekacauan warna. Masukin filmnya sini. Nih, main sini. Ini gulungan jangan sampai kebuka, kalau nggak pada kebakar semua ya Ren. Ini kita rekam pakai Insta360 Luna. Gara-gara namanya Luna, ingat Luna Maya. Jadi kita beli. Luna Maya pernah nyetir itu tuh kijang kita. Strong ya. Luar biasa. Nah ini baru bisa. Nah, gue garisnya diputar sampai garis. Tuh, garis ketemu merah. Udah kenceng. Bismillah. On. Berat sekali nggak? Nah, dia ngegulung ke posisi 1. Bagus dari sini. Pengennya sih potret karena buat Instagram kan. Nah, ini kamera ada lampunya nih. Tuh kan. Kecil banget lampu juga kelihatannya. F berapa? Kita set F 2,8 deh, wide open. Nggak dapat lebarnya. Ini kamera SLR, jadi apa yang kita lihat itulah yang kita dapatkan gambarnya. Ini nggak boleh bergerak banyak karena medium format itu goyang dikit terasa. 1, 2. Puasnya. Suaranya itu enak banget. Oke, 1 udah. Sorry ini pakai topeng. Abis topengnya nih, tinggal topengnya salah potong. Ini kan gede banget lubangnya. Ini kita ambil logo kita pantulin ke ceret atau kita ini pantulin ke Jimny atau Baik atau keseluruhan mobil. Oke, fokusnya di logo. Masih manual fokus by the way. Manual tuh ada kenikmatan tersendiri kayak mobil. 1, 2. Kenapa dihitung ya? Ini kan sekali film itu bisa 15. Foto ini Lexus, Subaru. Apa itu belum punya foto proper tuh? Kalau 3, ya 3 satu ini ya. 3 frame 1 foto. Oke, 3. Agak deg-degan. Deg-degan nggak jadi. Oke, kita pindahin mobil lagi. Kita panasin dulu. Walaupun pindah dari parkiran ke parkiran doang, pakai seatbelt. Nah, sekarang Rian coba lihat ada sisa oli netes apa enggak mobilnya di parkirannya.
Sekarang kita pasin di bawah lampu persis. Lampu kita ini kurang gede masalahnya. Nggak usah matiin Pakai tripod satu-satunya yang ada di Motomobi. Karena goyang dikit udah blur, kelihatan blur di medium format. Jadi, dan ini kita mau foto interiornya Kijang Jumatan. Jadi biar kita bisa kecepatan 1/15. 1, 2. Goyang ya? Kayak kena goyang gitu deh. Hah? Nggak sayang. Challenge-nya di foto film itu adalah setiap cepretan itu ada harganya. Jadi benar-benar kita pikirin bener tiap moto sesuatu. Sangat kita pikirkan. Nah sekarang giliran Rian yang motoin. Gue mau foto di situ. 1/8 Rian. Lo tinggal pencet, terus jangan kejigode kanan kiri aja. Topengnya lagi jelek lagi. Lambat tuh suaranya tuh. Oh gini aja deh. Nih mobil kita. Kita bidik ke Lexus. Nggak goyang tuh kayaknya. Masih belum habis juga nih. Sekarang ke-15 nih terakhir. Ke-15. Ini aja deh nih gini. Gini. Toyota. Habis. Udah. Ngek. Udah habis. Habis. 15 frame. Kita ambil filmnya. Gue perlu ludah. Ini nih kita ambil filmnya nih agak-agak challenging nih. Kebuka dikit kebakar doi. Kalau kemarin kita pakai medium format, sekarang kita mau pakai format biasa 35 mm. Kita pakai Leica tua M2 tahun 1965. Nggak ada film kan? Nggak ada. Kita isi film dulu. Spoolnya keluarin. Kita pakai Fuji 400. Kita selipin sini. Susahnya ini masang film ini. Ngomong-ngomong film, kaca film kita tuh belum kita coba kena matahari bener nih di Innova. Hampir lecek. Baru kita masukin sini. Asa berapa nih? 400. Kita tandain di sini. Color 400. Nah, seginilah. Nah, ini kita kokang dulu 2 kali baru bisa dipakai. Kita mau foto yang agak jauhan ya sekarang. Yang sini-sini lagi. Sambil kita nyoba kaca filmnya kena matahari gimana? Ya enggak? Naik Innova kan? Ya. Tapi kalau jauh-jauh jangan. Bannya jangan itu, ganti dulu. Ini ban masih bagus. Bagus gimana tahun 2021 itu? 2021 tuh paling 2 tahun yang lalu. Tar. Udah retak-retak, Pak. Ganti ya? Kalau buat luar kota. Kebetulan ada toko ban datang ke kantor. Ya udah ganti deh. Makanya. Ganti ban apa nih? Kebetulan ukurannya sama loh. Tiba-tiba ada. Ini sudah direncanakan. Enggak, belum. 205, 65, 15. Sama ukurannya. Ini kita pakai Hankook Kinergy Eco 2. Kebetulan ada yang ngerjain. Kebetulan banget, Mas. Nih tuker bannya. Itu. Serba kebetulan nih, luar biasa. Habis itu kita jalan yang jauh. Jadi setiap kami habis masang kaca film, biasanya nih yang tadinya panas banget hari-hari kita tiba-tiba mendung dan sempat gerimis malah. Tapi enggak, kita tetap mesti jalan-jalan agak jauhan. Jauhannya sebenarnya enggak jauh-jauh amat sih. Yang penting suasana berbeda daripada di kantor. Kita foto sesuatu, mobil kayak orang mau siapapun pakai kamera ini. Nah, kami pasang ini lensa Voigtlander. Kami punya lensa Leica juga, cuma tua-tua. Kita mau dengan penampilan lebih agak modern. Terus kami juga bawa lensa satu lagi, lensa Cina yang satu. Yang ini 50 mm, ini
35 mm. Ukurannya gede banget ya, bisa sampai 1,4. Kenapa sih mendung nih? Heran. Siapa pembawa hujan di sini? Ada orang pembawa hujan tuh ada. Ini dia. Mendung, muka gua mendung. Iya. Iya. Mendung. Iya. Muka mendung. Ngomong-ngomong by the way ya. Kok jadi nggak berisik bannya? Ya, bannya juga udah ketuaan yang lama, tapi ini benar-benar improvement jadinya, lebih halus, rasanya jadi lebih empuk nih, saat lebih empuk kayaknya. Terus nggak ada berisik-berisik suara ban, road noise pada mobil ini. Lumayan tuh, Hankook apa tadi namanya? Energi Eco tuh. Kinergi Eco. Boleh juga. Jadi sekarang kita di suatu kafe nggak tahu apa yang pasti banyak gunung pinus. Gunung pinus. Apa pinus? Pinus. Pohon pinus di sini banyak ya. Tadinya mau ada kafe di bawah sana, ternyata memang sekarang liburan sekolah jadi rame di mana-mana. Kami senang nih, kafe-kafe sini ekonominya jadi hidup. Kami berada di Sentul Selatan nih ya. Sentul Selatan, naik lagi yang kilometer 0 itu. Mencari pemandangan aja. Mau manasin kamera, sekalian bikin vlog soal kamera ini. Cara moto pakai ini gimana? Ini full manual ya. Fokus manual definitely. Aperture manual. Speednya manual. Nggak mikirin white balance karena ini film. Gimana cara ngukurnya? Kita pakai light meter. Light meter zaman sekarang aman, ada di ponsel kita. Tinggal download aplikasinya aja. Nah, ini misalnya nih keadaan kondisi cahaya gini. Misalnya Nova nih. Ya, Nova tuh kita mau 4 nih aperturnya. 425 under dikit nggak apa-apa kali ya. Apa ya? Nih kita apertur 4 125 gitu. Kokang. Nah, ini foto Nova lagi nih. Foto Nova tadi udah kan? Nov, topinya buka dong, nggak sopan Nov. Nov. Jangan dong. Kenapa? Nggak ada mataharinya, nggak ada. Matahari nggak ada. Ayo. Begini juga bagus. Enggak, coba. Topinya dibuka. Topinya dibuka. Yes, itu dia jidatnya. Belakangin dong, rambutnya jelek. Ngapain begitu? Jadi Shaolin. Coba sini. Ya, kayak nih. Nova lagi. Ya. Goyang-goyang dikit. Caranya moto sesuatu yang nggak ada objeknya bener-bener. Jadi landscape pemandangan aja. Wah, nih mataharinya ada di antara pinus-pinus gini. Kita foto matahari. Ngukur lagi dong. Bisa kira-kira aja. Tahu dapat apa enggak nih? Iya, 11. Oke. 11 125. Ini jadi pemandangan di antara pinus-pinus. Coba hasilnya bagaimana nggak tahu deh. Nggak enak itu moto nggak ada objeknya. Cewek tuh. Harusnya memang yang proper kalau kayak gini, apalagi moto Leica gini, Leica tuh cocok moto orang. Jadi harusnya kita kesini tuh bawa model, ya kan? Dan kami dari tadi moto itu berdiri ya, biar instagramable. Harusnya pakai lensa 35, ntar ganti dulu lah. Ini lensa Cina surprisingly bagus loh, cukup tajam gitu. Moto apa lagi Yan? Ini lo moto gue Yan. Oke. Latar belakang oke. Focusing oke. Ini lagi. Di itu jembatan tuh kayaknya indahin. Ada jembatan di bawah situ. Stabil ini kamera ya. Coba backlightnya. Bagus juga tuh. Rian backlight nggak? Nggak. Coba foto tengah-tengah jembatan. Jangan lupa berdiri ya. Oh, orang foto-foto orang aja. Mbak, di foto ya Mbak gitu. Atau datang, Mbak saya tuh seorang fotografer. Boleh nggak saya foto kamu gitu. Analog itu kita nggak akan tahu hasilnya setelah di afdruk, bukan afdruk, cuci. Dan kalau dulu cuci cetak kan afdruk, sekarang tuh cuci scan. Jadi habis dicuci jadi film slides negatif itu di scan lagi. Makanya kita dapat foto-foto yang tadi Anda lihat. Cuma masalahnya kami nggak tahu seperti apa. Anda lebih tahu duluan daripada kami. Yang edit tahu duluan, yang edit video. Tahu deh hasilnya. Di mana kayak tadi? Mau lihat dulu. Oh, yaudah. Ayo sini. Jangan orang lain kalau nggak percaya jangan. Iya, jangan. Gue penyok kalau di kamera. Hah? Apanya yang penyok ya? Gak simetris. Oh nggak simetris? Gaya. Nggak bisa pakai efek ini. Oke, 1, 2, 3. Ntar dikit lagi. Belum. Sabar. 1, 2, 3. Lagi. 2,
2 lah. Oke, 1, 2, dah. Nanti hasilnya cek Instagram Motomobi ya. Boleh, boleh. Motomobi. Coba itunya hasilnya belum ada. Oh, Minggu depan hasilnya. Oh. Motomobi ya? Ya, Iya, iya. Motomobi. Oh ya, makasih ya. Ya, makasih ya. Makasih ya. Ini Ah. follow ya, makasih. Nggak usah di follow juga nggak apa-apa. Oh gitu. Thank you. Di like aja. Om, enjoy. Iya, iseng. Mana lagi tuh kameramen yang ketinggalan? Iya, makanya tadi habis kita gangguin. Mau lagi difoto kan? Mari Om. Kita foto matahari. 1, 2, 3. Matahari terbenam. Belum terbenam amat sih ini. Kalau terbenam banget gelap. Bener juga. Nah, mencari objek foto lagi. Ada nggak objek foto lagi? Oke, kita cabut dari sini sekarang. Ini masih banyak rollnya. Masih baru kepake 16. Jadi mesti dihabisin dulu, habis itu kita cuci. Kepikiran mau nyuci sendiri ini. Oke, udah di markas lagi. Ini sudah habis. Nah, kita sempet jalan-jalan juga ke Vault Museum. Itu ada foto-fotonya juga. Ada di Instagramnya Fotomobi TV. Dan kita foto-foto di mana? Oh, launching BMW M3 Touring LCI dan ada M2 CS dan M2 LCI. Nah, ini udah habis. Caranya nih kita rilis dulu. Oke, puter. Nah, udah di kokang udah nggak bisa tadi. Berarti pol udah habis. Nah, ini emang butuh waktu sedikit. Bukan model yang muter begini soalnya. Zaman dulu nih masih puter. Masih di peluntir gitu loh. Peluntir. Dikit lagi. Mulai berasa beratnya. Belum tepatin. Mulai berat. Ah, udah lepas. Oke. Bakar lagi kayak Enggak kebakar. Udah yakin kalau ini. yang ini yakin. Yakin. Ini dia. Kita pakai Kodak 400. Kodak Fujifilm. Orang ngomongin Kodak. Nah, ini kita nyoba film baru. Lomografi. Ini warnanya gini nih. Menurut gambar-gambar ini segini. Warnanya tuh nggak sesuai aslinya. Jadi penasaran, pengen nyoba. Habis itu kita foto-foto mobil ini. Tapi warna putih, dia nggak ada warnanya. Ini mobil Om Fitra. Kita mau shoot roasting Prelude yang aneh ini. Karena mobil yang nggak pantas disebut sama Prelude. Heran. Prelude yang pantas tuh yang dulu punya kami yang diambil sama dia tuh itu yang pantas baru disebut Prelude. Ini kurang pantas. Lagi. Oke. Dan nyelip, ntar. Nyelip. Ya, masuk. Nah, masuk benar. Baru kita tutup. Ini jangan lupa dibalikin. Kita kokang. 1, 2. Kemudian ini kita nolin. Pas banget di nol counternya. Sekarang kita cuci ini. Prosesnya seperti ini. Oke, sekarang kita sudah di ruang analog. Kita mau develop ini. Mau develop sendiri nih. Diajarin caranya gimana. Ngeri juga. Ini ada Om Herod. Halo. Yang punya tempat. Om, nggak apa-apa nih Om ya? Silakan Om. Oke, ke atas. Ruang develop. Ini ada galeri lagi kosong. Ini kita kemarin nge-print nih Om. Ini karyanya. Oh, print. Kita nge-print ini dari digitizing ini Om. Digitalizing. Jadi dia foto asli, terus kita foto, terus kita proses digitalize, hasilnya kayak gini. Oke. Kayak painting ya? Ya, Emang painting Emang painting. lumayan ya Om, naiknya ya. Udah sampai lantai 12. Oke. Kita masuk Om. Ini dia ruangannya. Pertama pasti ini kita pindahin dulu ke tempatnya. Ini Dimasukin. Terus nanti yang satu ini dinaikin dulu sampai bunyi klik. Itu tadi bunyi. Nah, itu bunyi. Nah, Tuh klik. terus kalau udah klik yang bawah lagi Dikunci. kunci baru kita tarik. Keluar. Oh, oke. Gitu. Baru keluar nih. Boleh dicoba Om, masukin lagi Om. Nggak mau. Udah dikerjain ngapain lu jadi lagi Om? Ini namanya dev tank. Om. Dev tank. Yes, developing tank. Development tank.
Jadi nanti film ini dimasukin ke reel ini. Terus kalau udah dimasukin ke sini udah aman sama cahaya. Iya. Tuh. Kan Nanti- masalahnya dari sini ke sini nih. Iya. Nah, kita masukin pakai ini, pakai darkbox. Ini gelap banget Mas. Ya, di dalam udah kedap cahaya. Jadi Cahaya. nanti tangannya masuk ke dalam, kita gulung ke dalam sini, setelah itu kita potong baru masukin ke dalam dev pack. Kita gunting bentuknya oval. Oval. Iya, biar supaya dia nggak nyangkut di Oh, biar masuknya gampang. Iya, betul. Makanya kalau untuk masuk-masukinnya biasanya bendanya benda tumpul bulat gitu loh. Iya kan? Kalau lancip-lancip sakit. Nggak bisa maksudnya. Nah, bisa. Diputar sekesek Iya, terus betul. ini nanti masukin ke dalam situ. Iya, nanti kita masukin ke pakai ininya Ngeri dulu. juga ya. Set, terus baru kita masukin sini baru tutup. Udah aman. Kalau kita udah tutup di sini segini, set, udah aman pasti. Cahaya udah nggak bisa masuk ini. Ngeri juga ya? Iya. Gue nggak berani kayaknya Mas. Gak aja Mas. Nggak berani. Udah capek-capek motor, masa rusaknya ditanggung sendiri. Boleh. Kita lihat deh. Tuh, dimasukin segini. Ya. Terus Kan sampai ujung mentok nanti gunting lagi kan? Iya, mentok nanti gunting, kita gunting. terus masukin sini, cetak tutup gitu kan, intinya kan Iya, gitu kan? Iya, betul. Iya, ya ini ngeri. Nanti kalau nutupin nggak rapat gitu-gitu gimana? Ya, resiko analog. Ya kan, resiko analog. Gede banget, nggak ada yang ceper aja, nggak nih? Enggak ada. Ini buat berapa? 3 nih ya? Dua. Dua, Kalau oke. yang kecil ini kita pakai dua. Oke. Kalau yang gede ini bisa masuk 5 Om. Yang gede ini. Oh, bos kali 5 ya? Ya, bisa. Tapi ya gini, bedanya gini, di sini tuh pakai alat ini makanya dikit-dikit ya Mas Iya, ya? dikit-dikit. Dikit-dikit, nggak sekali banyak. Pokoknya artisan kita jadinya Om. Artisan, ini gelap nih pasti dalamnya. Iya, kedap cahaya. Lagi di wall gitu terus ada yang jatuh, nyari-nyari di bawah, mana nih? Susah Iya kan, nyari Om. gitu kan kalau ada yang Iya, jatuh susah, kan? Susah. Soalnya di dalam gelap. Gelap, iya, kita nggak bisa ngintip Iya, juga. benar. Ini kosong ya, ini kosongan Kosong. ya? Yang kosong tuh diapain, di recycle jadi apa gitu nggak? Biasanya kita bisa gulung lagi buat film bulk lagi. Oh, Om. benar. Kalau kita jualan film, Iya, kita iya, pakai belinya roll kanister panjang gas, gitu ya. Pakai kanister. Ini anak-anak muda zaman sekarang nih yang super muda tuh nggak ngerti nih beginian nih. Ya. Iya, kembali ke vintage Om. Kembali ke vintage, tapi kalau orang-orang yang Kembali ke hobi-hobi vintage. tuh pasti ngerti. Ya. Nah, gunting kan, tuh, bayangin aja, ngegunting di dalam situ yang kita nggak ngelihat. Tahu-tahu keluar jari kita kurang 1 gimana? Ya kan? Ini pekerjaan resiko tinggi nih. Oke. Oke. Chemicalnya dipanasin dulu. Ya, kalau untuk color chemical kita di suhu panas di suhu 37,8. Oke. Atau 38. Beruntunglah anak-anak sekarang gitu yang sekarang muda tinggal pakai handphone cepat gitu. Ini zaman dulu nih kayak begini nih. Namun memang di Jakarta, apalagi di kota-kota itu, bahkan di kota kecil pun ada tempat cuci cetak tuh, ada tempat afdrek kita ngomongnya dulu. Ya. Nih di afdrek dulu nih filmnya. Bawa ke tempat itu. Nah, memang zaman dulu itu saking populernya fotografi, setengah jam jadi tuh ada. Setengah kita tungguin aja, setengah jam jadi udah tercetak. Nah, mencetaknya pun zaman dulu bukan di print seperti sekarang kita nge-print gambar gitu, enggak. Kita itu zaman dulu ada alatnya tuh macam begini berarti ya. Iya. Cuma dengan alat yang mas ya, ini kan bisa cetak gede nih. Iya, ini UV. Ini bisa cetak gede. Nah, kalau zaman dulu tuh pakai mesin yang Ya ada relnya lagi. tuh. ada lagi ya. Sebenarnya gini, pakai Jowo gini nggak salah juga ya, artisan begini ya. Iya. Karena chemical itu kan fresh terus. Ini kan Fresh kalau terus, bener, Om. berkali-kali pakai kan pasti ada masa ada ininya Ya, nih. ada masa Karena kan dia masuk keluar lagi kan ditampung lagi. Iya. Nah, ini kan bisa fresh terus kalau begini. 14 roll film itu kita bikin chemical fresh lagi. baru lagi. Oh. Setiap 14. Setiap 14 roll. 14 roll. Nih ya, ngeliat gini nih. Kayak apa tuh nggak? Kayak buat mandiin mayat. Oke, ini nyuci gini asa 100, 200, 300, 400, 500. Itu sama nggak caranya? Sama. Sama ya? Iya. Nggak ada beda. Yang hitam putih yang beda ya? Ya, yang hitam putih beda. Oke, hitam putih itu lebih simpel sebenarnya.
Iya kan? Kalau hitam putih kita bedanya sama color chemical hitam putih dia pakai suhu dingin Om. Dia pakai di kebanyakan rata-rata di 20 Celcius. Oke. Ya, 20 derajat Celcius. Lebih Kalau dingin. yang color dia lebih ke panas. Oke. Katanya bisa pakai kopi. Bisa kalau eksperimen. Bisa loh hitam putih pakai kopi katanya. Hah? Untuk eksperimen. Nah, ini udah panas. Oh, masukinnya pakai. Oh. Kirain dituang-tuang begitu. Ini ada rollernya, nanti dia udah otomatis muter. Nah, ini. Oh, muter ya. Nah, Oke. set waktunya dulu Wah, di timer di 3 menit 15. Itu masuk semua tuh. Iya. Tuh, ini fungsinya dikocok-kocok terus apa biar rata kali ya? biar rata di aktivasi. Itu namanya apa chemical yang pertama? Namanya Develop. Oke. developer. Ada berapa chemical yang lewat nanti? Yang kita pakai ada 4 chemical, develop, bleach, terus fixer, terakhir sabun. Sabun. Oh, buat nyuci. Bersihin chemical-chemical yang sisa di dalam sini nanti. Oke. Keluar dia sudah bersih gitu. Iya. Jadi sekitar beberapa menit yang lalu kami bilang kami akan mengerjakan sendiri. Enggak, bohong. Maaf. Karena ternyata repot ya dan resiko tinggi kehilangan gambar ya kan. Ini kan resikonya bukan di kita, di mereka. Oke, ini sebentar lagi selesai untuk chemical yang pertama. Dibuang. Oh, diangkat gitu dibuang. Buangnya ke sini keluarnya. Iya, ditampung Om. Oh, ditampung ya, nggak dibuang. Ditampung lagi. Nah, masih bisa berapa roll lagi tadi kan? Iya. Nah, tuh sekarang masuk yang fixer ya? Kita bilas pakai air dulu Om. Oh, bilas air dulu. Iya, biar nggak kecampur nanti sama chemical. Oke. Jadi mau berapa roll pun berarti sama prosesnya begini juga ya? Sama. Tetap. Nah, enaknya kalau color bisa langsung digabung Om. Mau film Jadi apa satu, aja, iya, proses benar. filmnya sama. Benar, jadi satu. Tapi kalau black and white sesuai sama jenis roll filmnya. Ya. Jadi yang medium format kemarin itu yang pakai Pentax 645, cara proses cuci filmnya itu di push sedikit gara-gara kami lupa ngeset kameranya agar biar lebih terang lagi karena kita pakai film yang sudah expired. Film yang sudah expired tergantung expired berapa lama memang itu harus di set kameranya untuk lebih terang lagi. Yang motonya jadi lebih susah lagi sebenarnya. Nah, makanya ada grain-grainnya itu lebih kuat di situ karena memang prosesnya kita push di processing. Gara-gara lupa ngeset. Tapi keren ya, ada ping-pingnya begitu. Jadi berseni gitu. Seninya analog, bener. Makanya nggak jadi kepikiran nyari-nyari film-film expired. Iya benar. Iya kan? Iya. Tapi expired oke-okean sih, kadang bagus, kadang Tergantung penyimpanannya juga Om sebenarnya. Oh, iya, Kalau benar. kita belinya di orang yang penyimpanannya oke nih, kemungkinan juga hasilnya masih tetap oke. Tapi kalau penyimpanan udah berantakan, hasilnya juga expirednya juga pasti ngawur. Benar juga. Ya kita nggak tahu cara nyimpennya gimana orangnya. Iya, biasanya Ya kan? Kecuali kalau kita nyimpen sendiri. Iya. Beda. Nah, fixer keluar. Warnanya sama ya, masuk ke keluar ya? Iya sama. Nggak berubah kan? Kecuali kalau ya chemical yang baru masih bening biasanya. Sabunnya khusus mas? Sabunnya khusus kita pakai dari Fuji Film. Wah, sabun. Iya. Sabunnya aja merek Fuji Film ya kan? Ngeringinnya di mana mas? Di sini kita dijemur Dijemur sini ya? Wah, itu udah kelihatan tuh mana ada foto kebakar gitu-gitu ya? Iya. Udah selesai nih. Oh, dimasukin air. Ini dibilas penuh. Aman tuh. Kelihatannya aman. Ya, Harus aman. gelap semua tuh ya. Oh, karena bertumpuk-tumpuk. Iya. Aman, ada gambar ya? Ada. Ada gambarnya, mantap. Digantung di situ. Menunggu kering. Jadi. Sekarang kita mau belajar masukin film ke dalam reelnya yang harusnya dilakukan di ruangan gelap ini. Sekarang kita mau lakukan di luar dulu buat belajar. Oke? Ini dummy ya. Iya. Dummy
Kita masukin ke di sebelah sini. Kalau bisa jarinya jangan sampai kena negatif. Oh ya. Jadi untung jempolnya nggak kerja sendiri tadi. Nah, jempol sama jempol kanan jempol kiri di sini stand. Oke. Nah, terus yang kanan digerakin maju dulu. Nggak terjadi apa-apa mas? Nah, kalau ini harusnya dia tarik coba ini. Bentar. Nggak narik deh. Malah keluar mas. Untung nggak ngerjain sendiri. Gagal terus. Udah lama emang saya udah mesti ke ahlinya aja, bukan ahlinya saya ini ngerjain begini nih. Sekarang kita tunggu kering, abis setelah kering akan kita scan. Oke, kita balik ke bawah untuk proses scan. Yes. Ini scannernya Noritsu. Ya, kita pakai Noritsu. Om mau pakai Noritsu atau mau pakai flatbed? Noritsu aja, flatbed pasti lama banget ini. Pasti lama. Aduh nggak sabar. Jadi proses film itu selain fotonya seru, apalagi pakai Leica ya, manual, full manual. Nunggunya rasa penasarannya seru juga. Ya, kemudian processingnya ternyata development tadi seru juga, dan ini yang paling seru adalah nungguin gambarnya seperti apa. Itu rasanya luar biasa. Dan kami nyesal dulu waktu masih agak muda nggak pernah nyobain yang namanya Leica. Padahal enak banget dipelajari itu. Ada setting-settingan apa ini mas? Ini paling kita harus kalibrasi dulu. Oh kalibrasi, oke. Jadi dia kalau awal kita lagi mau nge-scan itu paling enggak setelah mesin mati kita kalibrasi lagi. Oh, oke. Ini scanner kayaknya mahal nih. Lumayan lah. Iya. Jadi zaman dulu waktu zaman ngafdrek ya, jarang sekali kami mendengar, bukan jarang, malah nggak pernah denger afdrek minta scan, tuh nggak pernah. Karena dulu medianya juga bingung, masukin mana, disket. CD itu belum populer tuh dulu, CD ngeburn CD gitu belum populer. Masukin disket isinya kalau disket yang 1,44 itu yang segini ini 1,44 mega. Ya kalau yang floppy disk gedean dikit itu 1,2 megabyte ya, jadi ya kecil sekali. Ini satu foto aja udah lebih dari itu. Duh, mudah-mudahan cakep nih, mudah-mudahan nggak under, nggak over. Terus penasaran. Ini Om Bobi mau filenya apa nih Om? JPEG, RAW atau TIFF? Kita bisa kasih RAW, JPEG aja, tapi high res. Masukin. Dia ngedetect nih kotak-kotaknya. Nah, kita bisa automatic ini, automatic dari scannernya atau kita yang ngatur. Oke. Ininya frame-nya dia lari apa enggak. Oke. Biasanya kita ngatur sendiri tuh kalau misalnya under itu tuh pasti kita aturin. Ya, pre-scanning katanya nih. Scanner film nih. Jadi scanner film 35 atau medium format ya. Yang ini kita pakai 35, kalau medium format kita pakai di flatbed. Oh, pakai flatbed. Aduh, capek tuh. Scan-nya. Lumayan Capek Kayak ya. punya Om Bobi kemarin tuh. Iya. 3200 dpi. DPI, makanya lama tuh kan. Ini nggak bisa buat 110 ya mas ya? Iya, nggak bisa. Aduh, 110 tuh HS. scan di mana ya? Jadi. Oh, dia ada yang ke crop dikit ya berarti ya? Iya. Pasti di setiap frame itu pasti ada yang ke crop pasti. Oke. Ada lebihannya dikit Om. Dia tuh proses di dalam sini seperti flatbed atau seperti kamera di foto? Dia kayak si foto Om. Jadi dia sensornya di atas buat membaca si negatifnya tuh di atas. Oke. Jadi kita tinggal lewat gini aja Om. Oke. Si negatifnya. Jadi kayak foto sebenarnya Noritsu nih ya. Sebenarnya kita punya 3 scanner Om. Aduh, satu lagi ya. Satu scannernya itu kita masih belum Yang mana? jadiin. Canon ini Canon apa Om. sih? Oh, ini. Iya, itu kita Waduh. sebenarnya Oh, kita- pakai kamera ini. Benar-benar pakai kamera. Kita itu mau rencananya mau pakai Pace One IQ3. Phase 1 boleh. Tapi gini loh masalahnya. Kalau pakai kamera, kenapa nggak langsung pakai kamera aja fotonya gitu kan? Iya. Iya nggak sih? Iya benar. Jadi, gambar-gambar yang dari tadi selama video Anda lihat, itu filmnya ternyata agak kurang oke yang kita dapat. Jadi ya gambarnya warnanya pada kayak hilang, kayak mau hitam putih. Ya itulah zaman sekarang. Karena mungkin sudah tidak smash production seperti dulu lagi. Jadi bisa tahu-tahu dapat film yang kayak begini.
Oke, nggak apa-apa, nggak kapok sama sekali. Kita foto. Tadi juga kita nyobain film lomografi, seberapa lucunya itu gambarnya, warnanya. Ikuti terus ya, kami akan foto-foto terus. Makanya follow channel akun IG Foto Mobi TV. Itu saja videonya, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Foto Mobi dan Les Mobi bel gedung ontolnya kan semuanya. Ya, cek juga IG-nya Ruang Analog ya. Di sini kalau Anda mau cuci film segala macam, nongkrong dan lain-lain, enak tempatnya di Ruang Analog. Terima kasih telah menonton. Makasih ya, Mas. Oke, terima kasih. Om. Thank you.